Halo teman-teman, kembali lagi di Engineer TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang standar operasional prosedur pada saat preventif panel listrik. Nah, yang pertama-tama yang jelas kita harus nyiapin yang namanya tools kita ya. Kita harus mendukung alat tools kita seperti sarung tangan ya. Jadi jangan sampai ketika terjadi preventif panel listrik maka terjadi kecelakaan. Itu yang kita harus hindari. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin pertama adalah pengukuran ampere RST harus balancing. Nah, maksudnya itu apa? Balancing. Jadi, di sini ada gambar ya teman-teman ya. Jadi pengukuran antara fasa R dan fasa S dan T itu dia harus ampernya harus nggak jauh beda. Seperti fasa R adalah 5,1 dan S adalah 5,0 dan T adalah 5,1. Jadi jangan sampai pincang sebelah gitu teman-teman ya. Nanti ngakibatin si MCB ya, circuit breakernya dia bisa bermasalah atau cepat trip. Nah, itu yang kita harus hindari. Nah, kemudian di poin nomor 2 ada apa? Nah, di poin nomor 2 ada hasil pengukuran panel tidak boleh melebihi kapasitas dari MCCB, molded case circuit panel ya. Di sini circuit breaker. Jadi, maksimal 80% dari kapasitas molded case circuit breaker. Nah, di sini ada gambar juga nih. Jadi di sini contoh ya, saya kasih contoh beban yang dipikul oleh MCCB adalah 80% dari si kapasitas si MCCB tersebut. Contoh, di sini MCCB-nya 100 ampere. Maka arus yang melewati atau beban yang melewati itu tidak boleh melebihi dari 100 ampere atau mendekati 100 ampere. Itu maksimal adalah 80%. Jadi dari 100 ampere itu kita anggap 80% lah, 80 ampere contohnya seperti itu. Jangan sampai 98 atau bahkan melebihi dari 98 atau 100, itu yang sangat kita hindari. Nah, kemudian di poin nomor 3 adalah hasil pengukuran tegangan 3 fasa harus minimal 380 volt sampai dengan maksimal 400 volt AC ya, alternatif current. Nah, di sini nggak ada gambar panel, jadi di sini sedang pengukuran trafo ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat di tanggal ampere itu menandakan adalah 396,7 ya, poin 7. Jadi di sini tegangan 396. Nah, di sini masih range-nya masih bisa lah ya teman-teman ya. Di sini adalah output si trafo. Nah, jadi jangan sampai melebihi dari 400 atau kurang dari 380. Itu harus dicek lebih lanjut teman-teman. Kemudian di poin nomor 4 adalah hasil pengukuran tegangan satu fasa harus minimal 220 volt sampai dengan maksimal 230 volt. Nah, di sini adalah tegangannya kita ambil dari trafo ya. Ini 2290 ya teman-teman ya. Ini masih dalam keadaan range-nya teman-teman ya. Oke, jadi kalau ada masalah teman-teman tinggal tulis saja di note di formnya tersebut. Biasanya ada form ketika preventif. Nah, gitu. Oke, kemudian yang kelima adalah temperatur panel normal di bawah 45 derajat Celcius dan apabila ditemukan 45 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius sudah warning dilakukan pemantauan secara berkala. Jadi di sini ketika sedang melakukan preventif, teman-teman harus tembak si kabel ini. Jadi penampang kabel tersebut jangan sampai panas gitu loh. Kalau panas biasanya kabelnya kekecilan melebihi dari kapasitas arus yang dilewati seperti itu teman-teman. Jadi itu yang ngakibatin panas. Ini saya nembak menggunakan termogan ya. Lebih akurat lagi mungkin teman-teman bisa tembak pakai termograf. Jadi agar kelihatan tuh suhu panasnya berapa yang melalui kabel penampang tersebut. Nah, kemudian di poin nomor 6 ada kontaktor panel harus tidak bunyi. Jadi di sini jangan sampai ada suara noise di kontaktor. Nah, kontaktor ini mereknya LS nih. Biasanya ada merek Schneider ya, ada macam-macam tuh. Nah, di sini adalah merek LS ya. Ini posisi kontaktornya lagi closing, lagi bekerja berarti. Nah, jadi jangan sampai ada suara bunyi. Biasanya suara bunyi itu diakibatkan karena kontaktornya yang sudah kotor. Nah, itu teman-teman. Jadi mesti dibersihkan. Nah, kemudian di poin nomor 7 adalah fuse indikator panel maupun kontrol panel harus hidup semua. Nah, di sini biasanya ada lampu indikator, teman-teman. Jadi, lampu indikator fuse 1, fuse 2, fuse 3 ini harus dalam keadaan hidup. Jangan sampai fuse-nya mati. Ini biasanya indikator ya. Lampu LED ini indikator. Kalau fuse-nya mati, maka lampu indikatornya juga mati. Tuh, ini biasanya untuk lampu indikator luar ya, pilot temp. Nah, terus di poin nomor 8 itu ada status on off bus harus masih berfungsi. Nah, di sini ada busnya nih ya, kita contoh. Jadi, biasanya dalam panel itu ya, ada relay. Relay itu menggerakkan si kontaktor
ya. Nanti relay itu dapat perintah dari mana? Perintah dari bus, ya. Building Automation System atau BMS, ya. Building Management System. Nah, jadi nanti kita bisa tes ya on off-nya dari bus. Itu dia masih ada perintah nggak dari busnya, seperti itu ya. Kemudian di poin nomor 9 ada lampu indikator panel harus keadaan hidup. Nah, jadi di pilot time ini ada lampu 3, merah, kuning, dan hijau. Ini harus keadaan hidup. Jadi menandakan kita bahwa panel ini ada power atau ada arus yang dilewati, seperti itu. Nah, kemudian di poin nomor 10 adalah hasil pengukuran netral grounding atau N dan G harus di bawah 3 volt. Jadi jangan sampai tegangannya itu di atas, itu nggak bagus, berarti groundingnya ada masalah. Itu yang kita harus cek, nanti bisa ngakibatin alat-alat kita bisa cepat rusak. Nah, itu yang kita harus hindari. Terus di poin nomor 11 atau terakhir, panel harus dalam keadaan bersih. Nah, contoh seperti ini ada panel elektronik ya teman-teman ya. Jadi panel ini dalam keadaan bersih, contoh seperti itu. Nah, mungkin di poin ini sampai poin 11 mungkin teman-teman ada tambahan ya. Oke, mungkin cukup dari video saya. Jika teman-teman ada komentar atau ada apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisanya. Sekian dari video saya. Salam Injida.